semua, kembali lagi dengan aku. Video kali ini kita akan membahas soal kompetensi manajerial. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, tanpa lama-lama kita langsung aja ya baca ke soal nomor 1. Anda bekerja sebagai staf reservasi di suatu hotel. Bagaimana sikap Anda apabila ada seorang tamu yang tiba-tiba membatalkan pemesanan kamar hotel pada menit-menit terakhir? Oke, di sini topiknya pelayanan publik ya, teman-teman. Jadi kita baca dulu opsinya. A. Tidak segan menegurnya karena pembatalan tersebut berpotensi menurunkan pendapatan hotel. B. Merupakan hak mereka untuk memutuskan setelah membanding-bandingkan pilihan tempat menginap. C. Menanyakan alasan pembatalan tersebut dan memintanya untuk mengisi formulir pembatalan dengan lengkap serta mengenakan biaya pembatalan karena telah melewati batas waktu pembatalan. Yang D. Memproses pembatalan tersebut dengan baik dan menanyakan alasan pembatalan tersebut sebagai bahan masukan untuk perbaikan manajemen hotel ke depannya. Jadi teman-teman, di sini kita eliminasi dulu pilihan opsi paling terendah ya, yaitu 1. Nah, 1 itu ada di opsi A. Tidak segan menegurnya karena pembatalan tersebut berpotensi menurunkan pendapatan hotel. Jadi ini menurut aku kurang yang tepat ya teman-teman, tidak mencerminkan pelayanan publik yang baik. Oke, kemudian tersisa B, C, dan D, teman-teman. Nah, pada soal ini, pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa kita mampu menyelesaikan masalah dengan tepat tanpa bersikap membela diri, ya, yang sesuai dengan wewenang dan mengerjakan tugas dengan mengikuti standar pelayanan. Jadi, karena di sini topiknya pelayanan publik, jadi kita harus mampu menyelesaikan masalah ya, teman-teman, secara tepat. Nah, jadi ingat teman-teman, prinsip dalam pelayanan publik adalah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dengan efektif dan efisien tanpa melanggar aturan, teman-teman. Nah, jadi kira-kira mana nih penyelesaian masalah yang tepat, teman-teman? Jelas yang C ya, teman-teman. Dan jawaban di sini lebih spesifik, lebih komplit. Nah, opsi yang paling tinggi jawabannya adalah yang C. Menanyakan alasan pembatalan, kemudian mengisi formulir, serta mengenakan biayanya. Jadi di sini si hotel juga tidak mengalami kerugian, teman-teman, karena ada biaya pembatalan seperti itu. Nah, kalau yang B dan D, kalau yang D itu memproses pembatalan dengan baik dan menanyakan alasan. Nah, ini bagus juga ya, teman-teman. Di sini poinnya 3. Kemudian poin 2-nya itu adalah yang B. Di sini tidak ada solusinya, teman-teman. Makanya aku kasih jawabannya nilai 2, teman-teman. Oke, segitu nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, teman-teman, lanjut ya ke pertanyaan nomor 2. Bekerja sebagai seorang freelancer, Anda dihadapkan oleh beragam karakter klien. Jika suatu hari ada seorang klien yang bertanya terus pada Anda, padahal proyeknya sudah lama selesai, maka Anda, kita baca dulu opsinya. A. Mengenakan tarif apabila yang ditanyakan atau yang diinginkan tidak berhubungan sama sekali dengan proyek awal. B. Melayani setiap pertanyaan yang memang masih berkaitan dengan proyek awal tersebut. C. Sebisa mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan perihal proyek awal tersebut. Yang D. Melayani seluruh pertanyaannya tanpa terkecuali karena klien adalah raja. Lagi-lagi ini soal tentang pelayanan publik, teman-teman. Kita eliminasi dulu ya opsi yang paling rendah. Ingat teman-teman, prinsip pelayanan publik adalah memberikan penyelesaian masalah atau memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, jadi di sini poin satunya adalah yang A, mengenakan tarif, teman-teman ya. Nah, ini poinnya 1. Kemudian tersisa B, C, dan D, teman-teman. Kira-kira mana nih yang jawabannya terbaik? Nah, dalam melakukan pelayanan kepada publik ya, kita diharuskan mengerjakan tugas-tugas dengan mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, dan tidak memihak, serta tidak diskriminatif, transparan, dan tidak terpengaruh dengan kepentingan pribadi maupun kelompok, teman-teman. Jadi di sini kita harus melayani sebaik-baiknya ya, teman-teman. Jadi kira-kira mana nih poin 4-nya, teman-teman? B atau D? Oke, kalau yang di sini poin 4-nya itu adalah yang B, teman-teman. Melayani setiap pertanyaannya yang memang masih berkaitan dengan proyek awal tersebut. Sedangkan yang D, melayani seluruh pertanyaan tanpa terkecuali karena klien adalah raja. Nah, yang D ini juga bagus, teman-teman. Cuman jawabannya itu kurang spesifik daripada yang B ya. Kalau yang B itu kan melayani pertanyaan yang masih berkaitan dengan proyek awal. Nah, ini tuh disesuaikan lagi dengan konteks soalnya, teman-teman. Ketimbang yang D ini dia kurang spesifik. Makanya di sini jawabannya opsinya itu poinnya 3. Kemudian poin 2-nya itu adalah yang C, sebisa mungkin menjawab pertanyaan tersebut ya. Jadi
seolah-olah dia kurang pelayanannya itu kurang maksimal seperti itu. Makanya di sini jawaban paling benar itu adalah yang B. Lanjut ke soal nomor 3. Oke teman-teman, kita baca dulu lanjut ya ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng pertanyaannya. Di instansi Anda terdapat kotak saran sebagai layanan pengaduan masyarakat. Dengan adanya sarana tersebut, maka Anda akan... Kita baca dulu opsinya. A. Merekap semua saran yang masuk dan membahas tindak lanjut terhadap saran masuk tersebut. Yang B. Membahas terkait rencana evaluasi berdasarkan saran-saran yang telah masuk selama ini. C. Menyimpulkan saran yang masuk secara garis besar karena tidak memungkinkan untuk membacanya satu persatu. D. Membaca satu persatu saran yang masuk demi perbaikan pelayanan di instansi Anda. Oke, lagi-lagi ini topik pelayanan publik. Jadi kita eliminasi dulu yang solusinya tidak bagus ya teman-teman, bukan tidak bagus sih, maksudnya kurang tepat aja. Nah di sini opsinya yang bernilai 1 itu adalah yang D. Membaca satu persatu saran yang masuk demi perbaikan pelayanan di instansi Anda. Oke, tersisa A, B, dan C. Nah, kotak saran itu bertujuan untuk menampung kritik dan masukan dari masyarakat yang dilayani. Selain dibaca satu persatu, teman-teman, yaitu opsi D tadi, yang lebih juga penting adalah menjadikan kritik dan masukan dari masyarakat sebagai bahan evaluasi bagi instansi tempat Anda bekerja, serta mencarikan solusi yang terbaik dari masalah yang muncul. Nah, makanya di sini jawaban yang paling tepat itu adalah opsinya A, teman-teman. Poinnya 4. Nah, merekap semua saran yang masuk dan membahas tindak lanjut terhadap saran masuk tersebut. Kemudian untuk poin 3 itu adalah yang B, membahas terkait rencana evaluasi berdasarkan saran yang telah masuk. Kemudian yang C, menyimpulkan saran yang masuk ya dengan garis besar karena tidak mungkin untuk membaca satu persatu, ini poinnya 2. Nah, jadi lagi-lagi untuk soal kayak gini, pilih jawaban yang spesifik, yang lengkap ya teman-teman. Kalau yang D itu dia hanya baca satu persatu, jadi tindak lanjutnya itu tidak kelihatan ya. Evaluasinya tidak kelihatan, tindak lanjutnya tidak kelihatan. Begitu juga dengan C. Nah, kalau yang B itu hanya membahas rencana evaluasi. Nah, tapi tidak membahas rencana tindak lanjutnya, teman-teman. Makanya di sini jawabannya lebih spesifik itu adalah opsi A. Makanya opsi A itu jawaban paling tinggi, yaitu poinnya 4. Kalau misalnya di ujian nanti kalian bingung antara A atau B, misalnya dapat soal kayak gini, terus misalnya kalian pilih opsi B, itu udah mendingan juga teman-teman. Udah dapat 3 poin ya, tapi lebih baiknya kalau dapat 4 poin, karena itu poin tertinggi. Sayang ya teman-teman. Oke, lanjut ya ke soal nomor 4. Oke teman-teman, lanjut ke soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng. Bella merupakan seorang kasir yang bekerja di bagian kasir sebuah supermarket besar. Manajer kasir sedang tidak ada di tempat, tiba-tiba ada pelanggan yang ingin membatalkan pesanan karena terjadi kesalahan pembelian. Padahal untuk membatalkan barang yang sudah dibeli membutuhkan otorisasi dari manajer setempat. Menghadapi hal ini, apa yang akan Bella lakukan? A. Meminta pelanggan untuk menunggu hingga manajer kasir kembali ke tempat. B. Menelpon manajer kasir agar dapat segera kembali ke tempat. C. Meminta maaf kepada pelanggan dan meminta untuk menunggu hingga manajer kasir tiba. D. Meminta maaf ke pelanggan kemudian segera melapor manajer kasir. Oke, lagi-lagi ini topik pelayanan publik, teman-teman. Nah, kira-kira mana nih jawaban yang paling tepat, teman-teman? Oke, kita eliminasi dulu ya. Kita eliminasi dulu poin terendahnya. Poin terendahnya itu adalah yang mana? Yang B ya, teman-teman. Menelpon manajer kasir agar dapat segera kembali ke tempat. Nah, tersisa opsi A, C, dan D. Nah, kita diharuskan mampu menyelesaikan masalah dengan tepat sesuai wewenang dan mengerjakan tugas dengan mengikuti standar pelayanan. Nah, itu kunci dari pelayanan publik. Nah, opsi yang paling efektif itu adalah opsi yang D, teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak hanya menunggu manajer untuk datang, namun berinisiatif untuk menelpon sehingga manajer bisa segera datang, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya B dan D ini sama-sama menelpon ya, teman-teman. Cuman yang D ini lagi-lagi dia lebih spesifik, yaitu apa? Meminta maaf kepada pelanggan, baru dia menelpon manajer kasir. Jadi di situ terlihatlah pelayanan publiknya yang bagus ya, teman-teman, kepada customer. Seperti itu. Nah, kemudian untuk opsi yang memiliki poin 3 itu adalah yang C.
Nah, kemudian poin 2-nya adalah yang A. Oke, lanjut ke soal yang terakhir. Lanjut teman-teman ke soal nomor 5, kita baca bareng-bareng. Saya baru beberapa bulan menjadi ASN pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di sebuah kota. Sebagai seorang ASN yang merupakan pelayanan publik, saya akan... Oke, ini lagi-lagi jelas ya topiknya pelayanan publik. Nah, apa yang kita lakukan sebagai seorang ASN pelayanan publik? Kita baca dulu opsinya. A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. B. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tuntutan pekerjaan. C. Menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Dan D. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Oke, kira-kira mana nih jawaban paling tepat? Kita eliminasi dulu jawaban yang mengandung poinnya 1, yaitu yang B. Memberikan pelayanan pada masyarakat sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Nah, jadi pilihlah jawaban yang menunjukkan bahwa kita mampu memenuhi kebutuhan, permintaan, dan keluhan masyarakat yang diberi pelayanan. Nah, itu kunci juga dari seorang pelayan publik. Nah, jadi di sini poin tertinggi itu 4 adalah di opsi yang D, teman-teman. Berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan. Nah, kemudian untuk poin 3 itu adalah yang A. Melaksanakan aturan dan prosedur pelayanan publik yang berlaku. Kemudian yang C itu poinnya 2 ya, menginformasikan bentuk layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Nah, jadi di sini kenapa jawabannya D? Karena kita harus memilih jawaban yang memenuhi kebutuhan masyarakat, permintaan, dan juga keluh kesahnya ya. Maka yang di sini adalah yang D, berusaha memahami kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan, sehingga masyarakat akan puas terhadap pelayanan kita. Tujuannya kan itu ya, sebagai pelayan publik. Oke teman-teman, segitu aja 5 soal dari aku untuk soal manajerial. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan yang bertanya-tanya caranya gimana untuk bergabung ke tryout Sobat P3K, udah aku cantumin linknya di description box aku, jadi tinggal kalian klik aja linknya. Dan untuk pemesanan ebook bisa di order melalui via WA, dan udah aku cantumin nomor WhatsApp-nya di description box aku. Dan untuk yang bertanya-tanya ke di bimbel, coba komen dong teman-teman, berapa orang yang mau ikut bimbelnya. Soalnya aku lagi dalam masa persiapan teman-teman. Untuk soal harganya aku bakalan spill kalau udah selesai semuanya. Oke, sekian dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. Terima kasih yang udah subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Sekian dari aku. Terlebih terkurang aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.